Oke guys, Mimin akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens kemarin, yang dimana di episode kemarin perebutan cairan Bodhisattva telah dimenangkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga mengeluarkan teratai api pemusnahan yang membuat Han Feng dan yang lain ketakutan dan memutuskan untuk mundur. Setelah mendapatkan cairan Bodhisattva, kelompok Xiaoyan pun memutuskan pergi ke Akademi Jianan untuk menghindari serangan dari pihak lain. Singkat cerita, perjalanan panjang pun ditempuh dengan setengah hari dan mereka sampai di Kota Damai. Dengan begitu perjalanan mereka menuju Akademi Jianan pun tinggal sedikit lagi. Tak lama mereka pun sampai di gerbang Akademi. Setelah melintasi Kota Damai, tiba-tiba banyak sosok yang berdiri di gerbang Akademi dengan aura kuat dan kewaspadaan tinggi. Setelah memperhatikan gelagat semua orang yang datang, kebahagiaan pun seketika terlintas. Hugan segera berteriak, "Tetua Suqian bersama rombongan Xiao Get telah kembali." Ia pun segera menghampiri Tetua Suqian kemudian memperhatikan pemuda berjubah hitam di sebelahnya. Ia terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Hugan segera berkata, "Sungguh tak terduga bocah yang saat itu datang dengan kekuatan hanya seorang dadosi kini telah menjadi orang kuat di tingkat Dou Huang." Xiaoyan hanya tersenyum kemudian segera memberi hormat kepada Hugan. Hugan tertawa dan merasa senang dengan kesopanan Xiaoyan yang tidak berubah meskipun kekuatannya telah melambung. Tak lama mereka pun segera masuk kemudian Tetua Suqian memerintahkan Hugan untuk meningkatkan penjagaan selama periode ini. Hugan pun mengangguk dan segera memberikan instruksi setelah semua orang masuk ke gerbang Akademi. Singkat cerita, mereka pun sampai di Akademi dalam setelah perjalanan melalui hutan yang sangat panjang. Xiaoyan sedikit bernostalgia dengan kenangan ketika berburu energi api di sana setelah memasuki Akademi dalam dan merasa takjub dengan perkembangan Akademi yang semakin luas. Mereka pun terus berjalan sambil sedikit berbincang-bincang mengenai perkembangan dari Akademi. Suqian berkata, "Saat ini Pan Gate yang kamu dirikan juga telah berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu markas mereka tidak dapat menampung banyak orang hingga akhirnya pindah lokasi." Xiaoyan merasa takjub mendengar cerita dari Tetua Suqian. Tak lama tiba-tiba Xiaoyan terhenti dan memperhatikan situasi sekitar di mana banyak keramaian para siswa di sana. Suqian menyadari ketenangan yang dirasakan oleh Xiaoyan ketika berada di Akademi dan berkata, "Kamu dapat pergi ke gerbang Pan untuk menemui mereka dan setelah itu barulah kita ngobrol di ruanganku. Kamu dapat bertanya kepada siapa saja mengenai lokasi dari Panget maka mereka akan menunjukkannya." Xiaoyan mengangguk kemudian Suqian pun pergi bersama dengan yang lain meninggalkan Xiaoyan sendirian. Xiaoyan pun mulai berjalan menyusuri luasnya Akademi sambil bertanya arah lokasi dari Pan Gate berada. Tak lama ia pun sampai di depan bangunan megah dengan tulisan Pan Gate di depannya. Terdapat 4 orang yang berpatroli di sepanjang gerbang dengan kekuatan yang cukup kuat. Kilatan muncul di kaki Xiaoyan hingga tak lama ia telah berpindah di dalam gerbang Pan Gate. Xiaoyan terus berjalan memperhatikan situasi sekitar dengan perasaan tenang. Tak lama ia mendengar suara keramaian dan segera menghampirinya. Xiaoyan melihat seorang wanita yang duduk di depan tungku obat yang sedang memurnikan pil. Xiaoyan terkejut ketika merasakan aroma dan bahan yang ada di sana. Xiaoyan seketika menyadari bahwa si gadis sedang memurnikan pil tingkat 4. Xiaoyan pun samar-samar mendengar kehebatan si gadis melalui pembicaraan di sekitarnya. Mereka berkata, "Sungguh senior Xinlan memiliki kemampuan pemurnian yang sangat tinggi dengan usia yang masih sangat muda." Tak lama dari perbincangan tersebut si gadis akhirnya selesai memurnikan pil dan segera mengeluarkannya. Melihat hal itu tanpa sadar Xiaoyan berkata, "Sangat disayangkan." Sontak suasana menjadi hening ketika perkataannya terjatuh membuat Xinlan segera menoleh ke arah sumber suara. Kerumunan seketika berpencar menyisakan Xiaoyan seorang diri menjadi pusat perhatian. Xinlan segera bertanya, "Apa yang kamu maksud dengan perkataan itu?" Xiaoyan tersenyum kemudian berkata, "Jika saja pengangkatan dilakukan sedikit lebih lama dengan api yang stabil maka kualitas pil akan semakin baik." Xinlan mengerutkan alis merasa tak terima kemudian bertanya, "Siapa kamu?" "Ini adalah markas Pan Gate dan orang luar dilarang masuk ke sini." Seketika orang-orang memperhatikan dada Xiaoyan yang tidak menggunakan lambang apapun dan segera menjauh. Melihat hal itu Xiaoyan berkata, "Aku hanya ingin bertemu dengan seseorang bernama Hu Jia dan Wu Hao." Mendengar hal itu Xinlan sedikit terkejut namun segera pulih mengingat sebelumnya banyak juga orang yang mencari keduanya. Tak lama Xiaoyan segera memperhatikan sekeliling kemudian berjalan ke satu sisi menghampiri seorang gadis. Setelah sampai Xiaoyan menepuk bahu si gadis kemudian berkata, "Sudah 2 tahun tak bertemu ternyata kamu telah berubah." Setelah melihat wajah si pria di hadapannya mata si wanita pun mulai bergenang menampung air mata. Di sisi lain Xinlan segera bertanya apa yang terjadi kepada Xiao Mei. Ia pun segera menghampiri untuk menghentikan si pria namun ditahan oleh Xiao Mei. Tak lama Xiao Mei bertanya, "Apakah kamu sepupu Xiaoyan?" Melihat hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk membuat kegemparan terjadi.
Xinlan benar-benar merasa terkejut melihat pemuda di hadapannya adalah Xiaoyan pendiri dari Pan Get. Sukacita bercampur dengan rasa takjub ketika melihat pemimpin mereka kembali. Akhirnya Xiaoyan pun dibawa untuk bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia, kemudian mereka pun berbincang-bincang. Mereka membahas perkembangan Pan Get selama periode waktu ditinggal Xiaoyan dan hubungannya dengan Xiao Get di Black Corner. Setelah pembahasan selesai, Xiaoyan pun memutuskan untuk segera menemui Ketua Suqian. Di sisi lain Ketua Suqian sedang bersantai di suatu ruangan kemudian menoleh ke arah pintu yang terbuka. Xiaoyan sudah sampai dan segera menghampiri Tetua Suqian dan mereka pun ngopi bari udut. Tak lama pembicaraan menjadi serius dengan Tetua Suqian yang bertanya mengenai rencana dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengingatkan Tetua Suqian mengenai beberapa tujuannya, setelah itu ia pun bertanya mengenai keberadaan kepala sekolah kepada Suqian. Mendengar hal itu Suqian balik bertanya apakah kamu ingin menemuinya? Xiaoyan pun mengangguk namun Suqian menggelengkan kepala lalu berkata kepala sekolah sudah sangat lama tidak pernah kembali. Apa tujuanmu menemui kepala sekolah? Xiaoyan segera membuka bajunya dan menunjukkan titik hitam yang ada di dadanya, kemudian Suqian pun segera bertanya apakah kamu terkena diracun? Ia mengangguk lalu menjelaskan secara singkat permasalahannya dan berkata aku membutuhkan ahli di tingkat Dozun untuk membantuku. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, Suqian pun berpikir kamu dapat mencari keberadaan dari Feng Zunze, namun mengingat benua ini sangat luas maka akan sangat sulit untuk mencarinya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian segera berkata jika seperti itu maka aku harus menggunakan cara lain. Aku harus mencari keberadaan api surgawi, lalu bertanya kepada Tetua Suqian apakah ia memiliki informasi mengenai lokasi tersebut. Suqian seketika merenung hingga akhirnya ia mulai berbicara ada satu lokasi yang aku ketahui. Burning Flame Valley dikatakan memiliki api surgawi yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan bernama Nine Dragon Lightning Flame. Selain itu api surgawi diturunkan dari generasi ke generasi melalui ritual dan teknik rahasia yang mereka miliki. Dikatakan hanya orang yang mempelajari teknik rahasia yang mampu menguasai dari api surgawi di sana. Xiaoyan sedikit mengetahui tentang Burning Flame dari Abah Yao Lao ketika mempelajari mantra api. Ia jelas mengetahui resiko berat untuk mengambil api surgawi yang berada di tingkat 12 peringkat api surgawi. Tak lama setelah itu terdengar suara yang berkata meskipun berhasil mengambilnya seseorang takkan mampu mengendalikan api surgawi tersebut tanpa teknik rahasia yang dipelajari dari Burning Flame Valley. Xiaoyan dan Suqian terkejut lalu menoleh ke arah pintu, kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya. Kekuatan hisab segera melonjak membuka pintu dan menarik sosok gadis hingga lehernya berada di tangannya. Aura membunuh yang sangat kuat dari tatapan Xiaoyan membuat si gadis takut untuk bergerak. Xiaoyan terkejut ketika menyadari gadis tersebut adalah Xinlan. Tetua Suqian segera menghela nafas kemudian berkata ternyata itu kamu gadis nakal. Mendengar hal itu Xiaoyan segera bertanya apakah Tetua Suqian mengenalnya. Ketua Suqian menjawab gadis ini adalah cucu sahabatku yang meminta untuk menjaga dan merawatnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera melepaskan Xinlan dari genggamannya. Tetua Suqian bertanya kepada Xinlan kenapa kamu melakukan tindakan itu. Xinlan dengan pelan menjawab aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian ketika melintas. Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera berkata sepertinya kamu sengaja menguping. Xiaoyan mengira Xinlan menggunakan pil untuk menyembunyikan auranya hingga tidak terdeteksi. Xinlan pun segera mengaku aku memang sengaja melakukan hal tersebut. Aku mengetahui mengenai Nine Dragon Lightning Flame yang dimiliki Burning Flame Valley. Xinlan menjelaskan bahwa leluhur Burning Flame Valley telah mewariskan api surgawi dengan spiritual darah selama ratusan tahun. Dengan begitu akan sangat sulit untuk menghapus jejak spiritual yang ada kecuali Xiaoyan mempelajari teknik rahasia dari Burning Flame Valley. Singkatnya Xiaoyan takkan bisa menggunakan Nine Dragon Lightning Flame tanpa teknik rahasia. Mendengar penjelasan Xinlan, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan alis kemudian bertanya kepada Suqian apakah itu benar. Suqian berkata aku tidak mengetahui hal tersebut namun melihat latar belakang dari Xinlan seharusnya hal itu adalah benar. Xinlan berasal dari dataran tengah benua Qi yang disebut juga Central Plain. Xiaoyan terkejut ketika mendengar nama yang asing di telinganya kemudian bertanya kepada Ketua Suqian. Tetua Suqian pun menjelaskan bahwa Central Plain adalah tempat di tengah benua yang sangat luas. Selain itu di sana terdapat banyak faksi besar yang kuat serta banyaknya etnis dengan kemampuan aneh. Hal itulah yang menjadi daya tarik para ahli kuat untuk datang ke Central Plain karena banyaknya orang kuat. Sepertinya di sana juga kamu bisa mencari informasi mengenai gadis dengan klan misteriusnya. Xiaoyan merasa sedikit tercengang terlebih ia mengingat mengenai Sun Er namun tak lama ia pun segera pulih kemudian bertanya kepada Xinlan mengenai Burning Flame Valley. Xinlan berkata sebaiknya kamu lupakan untuk mendapatkan api surgawi dari Burning Flame Valley.
Hal itu dikarenakan karakter mereka yang sangat keras dan kejam terhadap orang-orang yang mengancam kehidupan mereka, terlebih dengan teknik rahasia yang sulit untuk dipelajari, mengingat mereka juga tidak akan mau mengajarkannya. Mendengar itu Xiaoyan bertanya, apakah kamu memiliki metode lain? Xinlan menarik nafas kemudian menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak memiliki metode lain, namun aku dapat menyarankanmu mencoba mendapatkan api surgawi lain. Xiaoyan terkejut ketika mendengar perkataan Xinlan dan bertanya, apa maksud kamu? Xinlan segera berkata, kamu akan sangat tertarik dengan api surgawi yang satu ini. Selama kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya, maka api surgawi tersebut akan menjadi milikmu. Perkataan Xinlan semakin membuat Xiaoyan penasaran dan meminta Xinlan untuk menjelaskannya. Xinlan segera berkata, sebelum itu kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Xinlan bertanya, apakah kamu seorang alkemis di tingkat 6? Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Xinlan terlihat agak gembira setelah mengetahui jawaban darinya. Xinlan lanjut berkata, aku akan memberikan informasi mengenai api surgawi dengan satu syarat. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Xinlan berkata, aku akan memberikan informasi dengan syarat kamu harus membantu Kleku kembali menempati posisi penting di Pil Tower. Xiaoyan terkejut setelah mendengar persyaratan dari Xinlan. Ia jelas mengetahui berurusan dengan Pil Tower bukanlah hal yang sangat mudah. Ketua Sukian segera berkata, apa yang kamu inginkan merupakan hal yang sangat sulit, mengingat dengan kemampuan Xiaoyan saat ini akan sangat mustahil. Hal itu dikarenakan seseorang setidaknya harus berada di tingkat 7 agar memiliki kualifikasi. Xinlan membalas, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini hal itu memang tidaklah mungkin, namun mengingat Xiaoyan telah menjadi alkemis tingkat 6 di usia yang sangat muda, maka hal itu akan menjadi mungkin. Perkembangan pesat Xiaoyan dapat dikatakan tidak ada yang mampu menandinginya di Pil Tower. Dengan begitu maka Kleku akan memiliki kemampuan ketika Xiaoyan telah berada di tingkat 7. Xiaoyan merenung memikirkan mengenai tawaran dari Xinlan. Hal itu membuat Xinlan menjadi pesimis dan menampilkan wajah sedih dan berniat untuk pergi. Namun Xiaoyan segera berkata, aku tidak mengetahui seberapa sulitnya untuk membantu Klemu. Aku juga tidak dapat menjamin akan berhasil, namun aku dapat memastikan akan membantu dengan semua kemampuan yang aku miliki. Xinlan tanpa berpikir panjang segera mengangguk dengan ekspresi yang sangat senang. Xiaoyan pun merasa sedikit lega kemudian berkata, saat ini giliranmu untuk memberikan informasi kepadaku. Setelah itu Xinlan segera bertanya, apakah kamu pernah mendengar 3000 Burning Flame? Xiaoyan seketika terkejut mendengar nama api surgawi yang satu ini. Ia tentu mengetahui mengenai api surgawi. Xiaoyan menyadari 3000 Burning Flame yang sering disebut juga 3000 Star Constitution karena terbentuk pada saat bintang berjatuhan. Dikatakan bumi menjadi gelap dengan gunung-gunung yang terbelah ketika api surgawi ini tercipta. Selain itu Xiaoyan benar-benar tertarik dengan api surgawi yang berada di tingkat 9 peringkat api surgawi karena kemampuannya yang unik. Selain panas api yang luar biasa, seseorang yang memiliki api tersebut dikatakan akan memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Hal itu dikarenakan kemampuan menyembuhkan diri yang sangat cepat dari luka di tubuh seseorang. Tentu saja hal itu bukan berarti seseorang akan abadi dan terhindar dari kematian. Jika serangan mengenai jantung, kepala dan titik vital lainnya, maka api tersebut takkan sanggup untuk menyembuhkannya. Seketika kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan ketika memikirkan hal tersebut, membuat Xinlan menyadari apa yang Xiaoyan pikirkan. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana caranya mendapatkan api surgawi itu. Xinlan berkata, kamu bisa mengambilnya di Pil Tower jika kamu memiliki kemampuan. Seketika kegembiraan berubah menjadi kebingungan dan langsung berpikir hal itu akan sangat sulit. Pil Tower adalah faksi alkemis yang sangat besar dan keberadaannya bahkan ditakuti oleh Hall of Soul. Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin ia dapat masuk dan mengambil api surgawi dengan sangat mudah. Di sisi lain Ketua Sukian juga mengerutkan alis kemudian berkata hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata, Pil Tower jelas takkan mudah untuk melepaskan api surgawi yang mereka miliki.